Halo semuanya, saya yakin kalian pasti pernah yang merasakan yang namanya patah hati, kecemasan, kehilangan, kecewa, atau bahkan kesedihan yang selalu datang tanpa aba-aba. Emosi-emosi yang selalu kita sebut negatif ini, itu seperti bayangan. Ia selalu mengikuti kita, entah kita suka ataupun kita tidak suka. Lalu pertanyaannya adalah, berapa lama waktu kita butuhkan untuk pulih dari rasa negatif ini? Apakah cukup 1 malam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan sampai saat ini emosi tersebut masih terasa? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung dari siapa kita, bagaimana ceritanya, dan bagaimana cara kita merespon cerita tersebut. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas sedikit tentang bahagia. Karena bahagia tidak sederhana. Next. Berikutnya adalah muncul sebuah pertanyaan. Kenapa kita lebih gampang ingat rasa sakit dibandingkan rasa senang? Mungkin teman-teman semua bisa melihat dari gambar yang sudah saya sediakan. Ini adalah gambar otak, di mana gambar otak sebelah kiri menunjukkan kalau misalnya ketika kita rileks, amigdala itu akan menyala lebih terang dibandingkan ketika otak kita sedang stres, begitu. Terus kemudian adalah kita bandingkan sedikit tentang kesedihan dan kebahagiaan. Kesedihan itu bisa bertahan tahunan gitu ya. Tapi kalau misalnya kebahagiaan, ia sering datang, tapi lalu menghilang, memudar. Ia muncul itu ketika misalnya kita sedang berada dalam sebuah euforia. Misalnya ketika kita diterima kerja, ketika kita misalnya sudah lulus dari kuliah, ataupun misalnya ketika Anda diterima sama pacarnya kayak gitu. Tapi kemudian apa? Memudar. Lalu kita mulai mencari lagi kebahagiaan lain, bahagia lagi dan hilang lagi. Seolah-olah itu kebahagiaan adalah sesuatu yang harus terus kita kejar, atau kalau misalnya tidak kita kejar, ia akan menggelam dalam sebuah kekosongan. Next. Dan yang mengejutkannya adalah faktanya kesedihan itu memang bertahan lebih lama dibandingkan kebahagiaan. Ini adalah penelitian dari Verdun et al. Tahun 2009 yang sudah terindeks Scopus. Dia judulnya adalah Predicting the Durations of Emotional Experience to Experience Sampling Studies. Hasilnya adalah dari 300 orang yang diteliti, memang benar kalau misalnya kesedihan itu lebih bertahan lama dibandingkan rasa senang, marah, syukur, dan kebahagiaan. Jadi dari grafik yang disediakan oleh Verdun ini menunjukkan kalau misalnya memang durasi kesedihan itu bertahan lebih lama dibandingkan emosi-emosi lainnya. Dan kenapa gitu ya? Karena menurut dia adalah otak kita itu sudah berevolusi untuk mengingat rasa sakit lebih lama. Dan ini adalah mekanisme yang sudah berjalan ribuan tahun lalunya dari nenek moyang kita. Karena ini adalah cara kita bertahan hidup dari zaman revolusi, dari zaman nenek moyang sampai sekarang kayak gitu. Kemudian next. Dan yang lebih mengejutkannya adalah ini juga terbukti secara neurologis, artinya otak kita itu memang lebih setia dengan luka. Ada sebuah peneliti yang namanya McGough tahun 2003, dia mengemukakan sebuah teori yaitu negativity bias, yang artinya adalah amigdala manusia ini menyimpan memori negatif 2-5 kali lebih kuat dibandingkan rasa kesenangan gitu. Dan kebahagiaan itu memang bukan blueprint dari sifat alami manusia. Ia adalah rekayasa yang harus kita ciptakan sendiri dari seorang individu. Sedangkan kesedihan, ia terekam otomatis, tajam, mendalam, dan membekas. Misalnya saya contohkan, kita itu memang lebih mudah mengingat rasa yang ditolak dibandingkan rasa yang diterima. Maka dari itu memang secara blueprint, kita itu tidak mengenal yang namanya kesedihan dalam otak. Yang namanya kebahagiaan dalam otak. Sedangkan rasa sakit itu mengajarkan kita untuk waspada, untuk bertahan, untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Kesedihan itu adalah adaptif. Bahkan tubuh kita saat kita sedih juga merasakan. Misalnya adalah mual, tubuh gemetar, nggak bisa tidur, atau bahkan tidur terlalu lama. Jadi kesedihan itu bukan cuma emosi, ia adalah pengalaman biologis, neurologis yang nyata dalam tubuh manusia. Next. Berikutnya adalah pendapat pendukung secara genetik, bahkan memang bahagia itu lebih cepat berlalu dibandingkan kesedihan. Jadi menurut Lou Bormonsky tahun 2008, 50% kebahagiaan itu ditentukan oleh genetik, 10% dari eksternal, dari luar diri kita, dan 40% dalam diri kita, internal. Jadi kita hanya bisa mengontrol 40% dalam lingkup internal kita. Ini saya contohkan dalam sebuah gelas, misalnya gelas D ini didefinisikan sebagai faktor genetik tubuh kita dalam merespon kesedihan gitu ya. Jadi walaupun level S-nya adalah sama, level kesedihannya adalah sama,
Cuman efek dari tiap gelas ini berbeda ketika genetiknya berbeda. Jadi perlu dipahami kalau misalnya kita nggak bisa menyepelekan orang lain kalau misalnya sedang merasakan kesedihan. Jadi be respectful guys. Lanjut. Kemudian yang mengejutkan kembali lagi adalah didukung oleh penelitian dari Decisions Lab tahun 2024, dia mengemukakan sebuah teori yaitu hedonic treadmill. Artinya adalah kebahagiaan ilusi neurologis kita. Jadi apa sih arti dari hedonic treadmill ataupun ilusi neurologis? Maksudnya adalah manusia itu cenderung kembali ke tingkat kebahagiaan yang awal setelah mengalami peristiwa-peristiwa besar, baik positif maupun negatif. Ibaratnya itu seperti treadmill. Jadi seberapa cepat kita pun lari dari sebuah treadmill, yang perlu disadari adalah kalau misalnya kita hanya tetap jalan di tempat, hanya ada di treadmill tersebut, nggak peduli seberapa pun cepat kita berjalan. Jadi, efek bahagia itu hanya sementara. Lalu kamu akan terbiasa, merasa biasa aja, dan mencari kebahagiaan yang lain. Dan siklus tersebut berulang. Lanjut. Kemudian apa gitu ya yang harus kita lakukan? Ini ada sebuah quotes gitu ya. Otak kita itu seperti smartphone. Kebahagiaan adalah notifikasi yang cepat hilang, sedangkan kesedihan adalah sebuah alarm yang terus berbunyi kalau misalnya kita tidak bertindak untuk mematikan alarm tersebut. Jadi kita memang harus bertindak dalam menghadapi kebahagiaan ataupun dalam konteks yang lebih dalam adalah kesedihan. Lanjut. Terus apa gitu ya solusi? Dari tadi kan kita ngomongin tentang masalah soal kesedihan dan kebahagiaan. Ada nggak sih solusi yang memang konkret yang bisa dilakukan kita ketika sedang menghadapi kesedihan gitu? Ada sebuah teori, pasti teman-teman sudah lumayan familiar dengan teori ini, adalah Stoicism dan Mindfulness. Ini ada sebuah pernyataan dari Robertson tahun 2019, kebahagiaan sejati adalah antareksia, yang artinya adalah ketenangan tanpa gangguan. Bukan mengejar euforia, tapi menguasai respon. Artinya apa? Kita itu sebenarnya bisa bahagia, tapi kita perlu mengubah definisinya, redefining happiness. Kalau kita berpikir bahwa bahagia adalah euforia tanpa henti, kita akan kelelahan dalam mengejarnya. Seperti seniman yang tidak pernah puas dengan magnum opus yang belum selesai, kita akan terobsesi. Obsesi ini akan bisa menjadi sebuah hal yang negatif bagi seorang individu. Dan semua obsesi yang tidak terkendali akan mengarah pada sebuah kehancuran. Namun jika kita mendefinisikan kebahagiaan sebagai sebuah ketenangan tanpa gangguan, sebagai absensi adanya emosi negatif, maka kita akan menyadari bahwa sebenarnya kebahagiaan itu jauh lebih dekat dari yang kita kira. Bahagia itu bukan berarti kita harus tertawa terus sepanjang waktu, sepanjang hidup. Tapi kebahagiaan itu datang ketika misalnya hati kita tenang, pikiran kita damai, nafas kita stabil. Dan dalam konsep Stoicism dan Mindfulness ini, kita menyebut sebuah teori yang namanya dikotomi kendali, yang artinya kita harus membedakan yang mana bisa kita kontrol dan mana yang kita tidak bisa kontrol. Dari grafik sebelumnya, saya sudah menyebutkan kalau misalnya 50% ditentukan oleh genetik, 10% eksternal, dan 40% faktor internal. Jadi yang bisa kita kontrol adalah faktor 40% dari si internal kita. Kita hanya perlu mengubah arti dari definisi bahagia dan bagaimana cara kita meresponnya. Lanjut. Kemudian yang pasti adalah redefine happiness. Mungkin ini sudah saatnya buat kita untuk menggeser sumber kebahagiaan kita dari luar menjadi ke dalam, dari sesuatu yang kita tunggu menjadi sesuatu yang kita ciptakan, dari reaksi menjadi sebuah aksi. Bagi saya pribadi, hidup itu bukan tentang terus mencari kebahagiaan, tapi tentang bagaimana kita menyambut jeda-jeda kecil kebahagiaan di antara tumpukan banyaknya masalah. Karena bagi saya pribadi, hidup itu bukan sebuah perlombaan. Kita boleh berjalan pelan, kita boleh beristirahat, kita boleh memilih jalur yang berbeda dari orang lain. Yang penting kita tetap berjalan. Lanjut. Jadi, kenalilah dirimu, karena memang hidup itu bukan lomba lari. Pelan-pelan kita mulai mencoba untuk mengerti, mengenali diri sendiri, bagaimana cara kita mengubah sesuatu dari faktor eksternal menjadi internal gitu ya. Kita mulai menyadari bahwa sebenarnya banyak faktor-faktor kesedihan yang bisa kita kontrol dalam diri kita. Misalnya contohnya adalah overthinking, overwhelming, dan itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol sebagai seorang individu manusia begitu. Lanjut.
Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, ia adalah jeda. Sederhana, sementara, tapi penuh makna. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya Fadil Kafiadvani. Semoga kalian dapat manfaat dari menonton video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.